Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Aulia Zahra. Saya peserta LKS dari SMK Bakti Indonesia Kabupaten Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan perawatan yang optimal pada lansia yang mengalami hipertensi dan kelemahan akibat stroke. Di masyarakat, banyak sekali lansia yang mengalami penyakit yang berhubungan dengan kardiovaskuler, di antaranya adalah hipertensi dan stroke. Tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menanganinya. Untuk itu, yuk simak penjelasan berikut ini. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai penyakit kardiovaskuler. Penyakit kardiovaskuler adalah penyakit yang disebabkan karena adanya gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Penyakit ini dapat menyebabkan berbagai masalah, diantaranya adalah stroke. Faktor resiko penyakit kardiovaskuler pada lansia salah satunya adalah hipertensi. Apa sih yang dimaksud dengan hipertensi? Hipertensi merupakan penyakit kronis yang secara umum terjadi pada usia dewasa dan lanjut usia. Hipertensi juga merupakan kondisi di mana tekanan darah di atas normal. Secara umum di masyarakat, hipertensi dikenal dengan istilah penyakit tekanan darah tinggi. Seseorang dikatakan memiliki penyakit tekanan darah tinggi jika orang tersebut memiliki tekanan di atas 140/90 mmHg. Walaupun gejala yang ditimbulkan akibat hipertensi berbeda pada setiap orang, tapi secara umum gejala yang ditimbulkan oleh orang yang menderita hipertensi memiliki gejala-gejala diantaranya yaitu sakit kepala, perasaan pegal dan tidak nyaman pada tengkuk, perasaan berputar seperti tujuh keliling, berdebar dan detak jantung cepat, serta telinga berdenging. Jika kalian mengalami gejala-gejala hipertensi tersebut, stop membiarkan. Yang harus kalian lakukan adalah segeralah memeriksakan diri ke dokter. Karena hipertensi jika dibiarkan akan menyebabkan berbagai masalah, diantaranya adalah stroke. Stroke adalah kondisi medis di mana pasokan darah ke otak terganggu atau terputus. Stroke terbagi menjadi dua, yaitu stroke iskemik dan stroke hemoragik. Stroke iskemik adalah stroke yang disebabkan karena penyumbatan pada pembuluh darah, sedangkan stroke hemoragik adalah stroke yang disebabkan karena peningkatan tekanan darah. Bagaimana sih proses peningkatan tekanan darah sehingga menyebabkan stroke? Hipertensi terjadi karena peningkatan tekanan darah yang kronis yang merusak pembuluh darah kecil di otak sehingga menyebabkan dinding pembuluh darah melemah dan akhirnya pecah sehingga terjadi pendarahan. Pendarahan ini bisa terjadi di jaringan sekitar otak atau disebut dengan pendarahan intracerebral atau juga terjadi di ruang sekitar otak yang disebut dengan pendarahan subarachnoid. Jika terjadi pendarahan di otak akan menyebabkan berbagai masalah, diantaranya yaitu kerusakan sel otak dan kehilangan fungsi organ tubuh yang dikendalikan oleh otak yang rusak tersebut. Sehingga banyak sekali orang tua yang mengalami stroke disertai dengan kelumpuhan atau kelemahan pada organ-organ tubuh atau pada sebagian organ tubuhnya. Gejala stroke sangat bervariasi tergantung lokasi dan tingkat keparahan kerusakan otak. Gejalanya diantaranya yaitu lumpuh atau kelemahan pada satu sisi tubuh, kesulitan berbicara dan memahami bahasa, sakit kepala yang tiba-tiba dan sangat parah, gangguan penglihatan, serta nyeri dada. Bagaimana sih penanganan atau penata laksanaan untuk hipertensi dan stroke? Yuk simak penjelasan berikut ini. Untuk menata laksanaan hipertensi bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu penata laksanaan farmakologis dan non-farmakologis. Untuk yang non-farmakologis bisa dilakukan dengan mempertahankan berat badan yang ideal, pendekatan diet dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan buah, rendah lemak, dan terbebas dari lemak hewani. Dan yang terakhir adalah penurunan stres. Sedangkan yang farmakologisnya bisa dilakukan dengan mengkonsumsi obat-obatan yang direkomendasikan oleh dokter ataupun tenaga medis. Sedangkan penata laksanaan atau penanganan untuk stroke terdiri dari dua jenis, yaitu penata laksanaan akut dan penata laksanaan rehabilitasi. Yang dimaksud dengan penata laksanaan akut adalah penanganan awal pada saat terkena stroke, diantaranya yaitu pemeriksaan dan stabilitas, diantaranya yaitu fokus pada stabilitas tanda-tanda vital, memastikan jalan napas terbuka, dan mengidentifikasi jenis stroke. Jika terjadi stroke hemoragik, lakukan pengendalian tekanan darah, evakuasi hematoma, dan pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder adalah pencegahan agar tidak terjadi lagi stroke berulang.
Selanjutnya adalah terapi yang bertujuan untuk rehabilitasi adalah yang pertama ada terapi fisik. Terapi fisik dilakukan dengan cara membantu pasien memulihkan kekuatan, koordinasi, dan kemampuan gerak. Contohnya adalah membantu pasien menggerakkan kaki. Yang kedua ada terapi okupasi. Terapi okupasi adalah membantu pasien beradaptasi dengan aktivitas dan kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah membantu pasien memakai sendal secara mandiri. Yang ketiga ada terapi berkomunikasi yang diberikan pada pasien yang kesulitan berbicara. Contohnya adalah membantu pasien melafalkan kalimat. Yang keempat ada terapi psikologis. Terapi psikologis bertujuan untuk mengatasi depresi dan kecemasan pasien. Contohnya adalah dengan mendengarkan keluhan pasien. Yang kelima ada terapi rekreasi. Terapi rekreasi bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan kualitas hidup pasien, dilakukan dengan mengajak pasien berkeliling taman. Dan yang terakhir, yang keenam adalah terapi teknologi, yaitu pasien menggunakan alat bantu teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Demikian yang bisa saya jelaskan, semoga bermanfaat. Salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.